Aduh, bingung banget bulan puasa, males aja bawaannya. Mau ibadah nggak ada niat, mau sedekah juga nggak ada niat. Kenapa ya? Aduh, emang cobaan bulan puasa itu berat-berat banget. Aduh, gimana ya cara ngumpulin niat ya? Bingung juga nih. Nah, teman-teman, jangan bingung-bingung nih. Ini ada sebuah tayangan nih mengenai niat ibadah di dalam bulan Ramadan. Di mana? Nah, teman-teman saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peran niat di dalam ibadah. Niat di dalam ibadah adalah merupakan hal yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan thulusuddin, sepertiga dari agama. Sehingga di dalam bab-bab khusus terkait dengan hukum fikih diawali dengan niat. Salah satu yang ada di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama a'malu bin niat, bahwa sesungguhnya amal itu adalah tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan memperoleh sesuai dengan niat yang dia lakukan dalam dirinya. Faman kana hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahalanya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa man kana hijratuhu lidunya wa subbuha au imra'atin tunqihuha fa hijratuhu la hajjara ilaihi ma hajjara ilaihi. Tetapi ketika mereka hijrahnya karena dunia dan sesuatu yang diharapkannya, atau ingin mendapatkan istri yang untuk dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Dari hadis ini bahwa niat sangat menentukan perannya di dalam ibadah. Karena amal kita ini menjadi ibadah atau tidak, itu adalah tergantung kepada niatnya. Setiap aktivitas yang diikuti dengan niat tentunya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi ibadah. Namun sebaliknya, tidak ada niat di dalamnya, aktivitas yang kita lakukan maka menjadi satu rutinitas dan kebiasaan sehari-hari saja. Oleh karena itu, tentunya aktivitas kita harus kita iringi dengan niat. Nah, niat tentunya menentukan juga kualitas daripada ibadah kita ini. Karena orang yang melaksanakan ibadah, apakah itu sholat, sama-sama melaksanakan sholatnya, sholat zuhur 4 rakaat, dilaksanakan di tempat yang sama, berjamaah yang sama, namun tentunya pahala yang diperoleh di sisi Allah mungkin beda-beda, tergantung niat yang mengawali pada diri masing-masing kita sebagai orang yang beribadah. Oleh karena itu, peran niat sungguh luar biasa. Bahkan niat ini sungguh dasar menentukan nilai akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan ibrah di salah satu kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, yang merupakan syarah daripada hadis Arba'in Nawawi ini, bahwa ada sebuah kisah dua orang saudara yang tinggal dalam satu rumah. Satunya dia tinggal di lantai atas, kemudian adiknya yang satu tinggal di lantai yang di bawah. Kakaknya yang di atas ini adalah orang yang ahli ibadah, yang setiap saat dia rajin ibadah, sholat, baca Al-Quran, puasanya tidak pernah lewat, dan seterusnya.
namun satu sisi adiknya adalah pelaku maksiat yang luar biasa. Suatu ketika kakaknya yang ada di atas ini dalam kondisi mungkin kejenuhan, ketika dia termenung berpikir, saya setiap hari hanya seperti ini aja ibadah, kelihatannya menarik apa yang dilakukan oleh adik saya, mungkin boleh juga saya sekali-kali untuk ikut bergabung bersenang-senang dengan adik saya untuk bersenang-senang bermaksiat. Begitu juga ternyata di bawahnya adiknya berpikir demikian. Kondisi adiknya pada saat itu mabok luar biasa. Mohon maaf, dia dalam keadaan najis karena dari maboknya dia sampai mengeluarkan air kencingnya yang merupakan najis yang luar biasa. Ketika dia sadar, kemudian dia termenung, ya Allah, betapa nistanya aku ini. Hidup saya tidak bermanfaat. Saya iri kepada kakak saya yang selalu bisa menikmati ibadah, bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Barangkali saya perlu harus mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh kakak saya. Maka singkat cerita bahwa adik ini kemudian ingin menuju ke atas untuk melaksanakan ibadah dengan kakaknya. Satu sisi lain tentunya kakaknya turun untuk pergi menemui adiknya, ingin ikut bersenang-senang bermaksiat, untuk minum-minum dan seterusnya. Qadarullah, ketika mereka turun melalui tangga, begitu juga adiknya naik ke tangga, maka tangganya pada saat itu rusak, kemudian roboh, kedua-duanya jatuh saling menindih, kemudian dua-duanya dalam keadaan meninggal. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ini kemudian kakaknya dibangkitkan, kematiannya dicatat sebagai orang yang melaksanakan maksiat. Tetapi sebaliknya adiknya dibangkitkan dalam keadaan dia sebagai ahli ibadah. Kenapa? Karena dia menuju arah untuk melaksanakan keinginannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya nahasnya kakaknya, dia dalam keadaan menuju untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dia dicatat menjadi seorang pelaku maksiat. Dari kisah ini menjadi ibrah kita bahwa niat adalah sangat menentukan dalam kehidupan kita, yang menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari setiap kita harus memasang niat sebaik-baiknya dengan diikuti keikhlasan dan menentukan target-target dalam kehidupan kita, sehingga waktu yang kita lalui, yang kita laksanakan, bisa kita meningkatkan derajat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekuatan niat yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu meluruskan niat kita agar yang kita lakukan ini semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.